Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya, rekan-rekan semuanya. Ya, sepertinya gambar saya agak sedikit kurang jelas ya. Saya coba kasih lighting agar lebih jelas lagi. Oh, tambah kurang jelas. Oke, saya coba pause dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera semuanya. Hari ini saya mengajar untuk mahasiswa program studi Diplomatika dengan mata kuliah Teknik Penulisan Akhir. Baik kepada mahasiswaku, pada saat ini kita mengawali perkuliahan, khususnya buat mahasiswa di program studi D3 Keuangan Perbankan atau program vokasi keuangan perbankan. Maka hari ini saya di hari pertama menyampaikan terlebih dahulu apa yang akan kita bahas dalam satu semester, yaitu terangkum dalam namanya adalah Rencana Pembelajaran Semester atau RPS. Ya, RPS itu dulu disebut dengan silabus. Ada juga yang mengatakan dulu adalah namanya Garis Besar Program Pengajaran atau GBBP. Dan sekarang ini karena SNDikT maka disebut dengan RPS. Nah, kita coba membahas terkait dengan RPS ya, mahasiswaku, yaitu rencana pembelajaran semester. Apa saja yang akan kita bahas, materi-materi apa saja yang akan kita bahas selama kurang lebih satu semester atau 16 kali tatap muka. Nah, saya akan sampaikan RPS. Ya, RPS ini dibuat dan sudah disetujui oleh ketua program studi, rekan-rekan semuanya. Saya coba agak tampilannya lebih besar lagi. Oh, terlalu besar. Nah, jadi ini RPS eh, dan sudah di-ACC oleh ketua program studi dan di sana tercantum apa tujuan daripada pembelajaran daripada mata kuliah teknik penulisan akhir ini, rekan-rekan semuanya, di mana RPS ini eh, kalau di program studi diploma atau vokasi disebut dengan teknik penulisan akhir, tapi kalau di jenjang S1 itu disebut dengan metode penelitian. Ya, karena kita pada posisi di program studi vokasi atau program studi diplomatika, maka tentunya berbeda dengan S1 karena di diplomatika itu cenderung kepada bagaimana mahasiswa bisa memahami terkait dengan ilmu pengetahuan dan menerapkan itu di dalam dunia kerja, khususnya dalam bidang penelitian. Karena baik teknik penulisan akhir maupun metode penelitian sama-sama kita melakukan penelitian. Hanya di vokasi cenderungnya lebih applied, lebih menekankan kepada kerja dunia nyata, bagaimana pekerjaan itu terjadi, kemudian kenapa pekerjaan itu terjadi satu problema atau terjadi sesuatu fenomena yang ingin kita teliti. Nah, itu di program studi vokasi rekan-rekan semuanya. Jadi tentunya dalam pembahasannya mahasiswa diharapkan memahami dan menjelaskan dan mampu menjelaskan jenis penelitian. Jadi teknik penulisan akhir juga melakukan penelitian sama dengan skripsi juga. Tapi karena ini program vokasi, maka namanya bukan skripsi, tapi tugas akhir. Tugas akhir. Jadi bisa melakukan eh, apa namanya prototipe. Mahasiswa juga bisa melakukan suatu kerja, kemudian memberikan satu laporan apa yang dia lakukan, tentunya sesuai dengan teori dan kenyataan yang ada di lapangan. Kemudian mahasiswa mampu merumuskan masalah penelitian dan menyusun hipotesa penelitian. Ini adalah tujuan daripada teknik penulisan akhir. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan dan mengerjakan berbagai teknik
pengumpulan data, penggunaan analisis data dalam penelitian. Ya, standar daripada penelitian itu tetap diterapkan ya, baik itu program studi vokasi maupun program studi sarjana ya. Jadi sama-sama penelitian, maka data itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Collecting data atau pengumpulan data yang dilakukan oleh mahasiswa itu baik program studi vokasi maupun sarjana merupakan kegiatan penelitian yang wajib dilakukan. Nah, kemudian capaian pembelajaran lulusan CPL 1, mahasiswa mampu memahami jenis penelitian, mahasiswa mampu melakukan review jurnal, kemudian membandingkan dengan penelitian terdahulu. Ya, rekan-rekan semuanya, di dalam dunia penelitian tentunya sudah banyak orang melakukan penelitian. Sudah banyak daripada subjek-subjek itu dilakukan penelitian oleh orang lain. Maka di dalam melakukan penelitian tentunya kita harus mengecek terlebih dahulu apakah penelitian yang kita buat itu sudah atau pernah dilakukan oleh orang lain. Seperti itu ya. Maka di sini saya menekankan kepada review jurnal atau mentelaah atau memberikan sedikit rangkuman terhadap penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Itu yang disebut dengan jurnal ya. Yang disebut dengan jurnal. Kemudian membandingkan antara satu jurnal dengan jurnal lain atau membandingkan satu penelitian dengan penelitian lain. Nah, nah, kenapa ini perlu? Karena jangan sampai kita melakukan penelitian tapi judul penelitian yang kita pilih, penelitian yang kita lakukan itu sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Karena apa? Nanti akan timbul yang namanya plagiarisme atau nyontek atau apa namanya manipulasi penelitian. Itu yang disebut dengan plagiarisme. Artinya penelitiannya orang lain, kemudian kita ganti nama dengan penelitiannya kita. Ya, itu tidak boleh. Makanya kita harus mereview penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain. Nah, contoh misalnya kita mau meneliti ya toh tentang likuiditas. Nah, tentunya kita harus mencari terlebih dahulu penelitian likuiditas yang pernah dilakukan oleh orang lain. Karena apa? Jangan sampai penelitian yang sudah dilakukan orang orang lain itu sama persis dengan kita punya. Nanti yang sudah mendahului kita dalam melakukan penelitian, itu mereka akan menuntut kita bahwa itu adalah menyontek penelitiannya dia. Jadi sangat penting kita meneliti terlebih dahulu, mereview terlebih dahulu penelitian-penelitian terdahulu. Itu yang pertama. Kemudian kita harus membuat sebuah progres apa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan sekarang. Misalnya tadi saya katakan penelitian terkait dengan likuiditas. Nah, penelitian orang lain tentang likuiditas, itu apa bedanya dengan kita tentang likuiditas? Karena likuiditas adalah teori. Kemudian, oh, dia lakukan itu di bank A, saya lakukan di bank B. Oke, ini objeknya menjadi berbeda. Nah, tentunya juga maka likuiditas yang di bank A itu menjadi referensi di dalam penelitian kita. Jadi selain teori tentang likuiditas, tapi juga penelitian-penelitian terdahulu atau penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain, itu juga menjadi sumber ilmu pengetahuan. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Oke, kita lanjut RPS kita ya, atau rencana pembelajaran semester. Kemudian mahasiswa mampu membuat sebuah hipotesis. Hipotesis itu terdiri dari dua kata, hypo dan tesa. Hypo itu adalah dugaan, tesa itu adalah pernyataan. Jadi artinya kita membuat sebuah pernyataan dengan teori-teori yang kita gunakan dan kita akui kebenaran itu.
tapi masih sifatnya sementara atau dugaan. Kenapa dikatakan dugaan? Karena kita harus melakukan penelitian. Dugaan kita itu benar atau salah. Maka harus dibuat sebuah kajian-kajian melalui teori, melalui metode penelitian. Maka nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Maka itu yang disebut dengan hasil penelitian. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Kemudian, apa tujuan daripada mata kuliah kita terkait dengan teknik penulisan akhir? Tujuan mata kuliah ini akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai jenis penelitian, kriteria penelitian, metode penelitian, dan melakukan review karya ilmiah. Selanjutnya menyusun penelitian, menetapkan populasi dan sampel, mengambil data, hingga menyusun proposal dan hasil penelitian. Seperti itu rekan-rekan semua, mahasiswaku. Tentunya ada buku-buku penelitian yang eh, referensi yang akan saya sampaikan kepada Anda. Ada buku-buku penelitian, baik itu buku, ya textbook masih tetap ya, dan kemudian juga jurnal. Jadi sumber pengetahuan kita itu ada dua, yaitu buku, textbook, dan jurnal. Juga di belakang saya ini ada koran, ya ada tampilan koran. Nah, koran itu juga merupakan sumber pengetahuan. Data, dari mana kita memperoleh data? Dari lapangan. Salah satu bukti data itu bisa dari sumber-sumber surat kabar, ya. Tentang likuiditas, kadang-kadang perusahaan-perusahaan itu mencantumkan laporan keuangannya itu di media massa, di surat kabar. Nah, surat kabar juga sangat penting bagi kita semuanya ya. Oke, seperti itu. Nah, kebetulan tahun ini atau semester ini saya mengampu mata kuliah teknik penulisan akhir. Nah, berikutnya di bawahnya ini adalah terkait dengan materi-materi yang akan kita pelajari dalam satu semester. Paling tidak dalam satu semester atau kurang lebih 6 bulan, itu kita akan menyelesaikan 16 kali tatap muka. 16 minggu atau 16 kali tatap muka. Dari 16 tatap muka itu, kita akan kurangi dua, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, di sini saya sudah memberikan materinya, topiknya minggu pertama. Misalnya di sini minggu pertama kita mempelajari mahasiswa mampu memahami jenis penelitian. Nah, ini tujuan utamanya. Nanti ada indikatornya. Indikatornya itu ada beberapa tujuan-tujuan sub pendukung daripada tujuan utama ini. Ya kan? Kemudian bentuk pelajarannya bagaimana? Apakah ceramah, diskusi, tugas-tugas. Nah, itu perlu kita jelaskan di sini. Nah, kemudian bentuk pembelajaran ini ada dua, yaitu luring. Luring itu sifatnya adalah singkatan daripada luar jaringan. Kemudian daring. Daring itu adalah dalam jaringan. Atau luring itu offline, tatap muka langsung. Kalau daring itu lewat online ya, baik Zoom, YouTube. Nah, saya mix pertemuan kita nanti dalam 16 kali tatap muka. Beberapa kali kita akan luring, tatap muka di kelas. Beberapa saya akan berikan tugas kepada mahasiswa. Nanti tugasnya itu dalam bentuk daring, rekan-rekan semuanya. Saya bisa memberikan YouTube atau Zoom seperti sekarang ini. Saya memberikan Zoom, kemudian saya rekam, dan saya bagikan kepada mahasiswa. Seperti itu rekan-rekan semuanya, dan ini ada 16 kali tatap muka. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, memahami kriteria penelitian, minggu ketiga dan keempat, kita akan belajar bagaimana melakukan review jurnal, kemudian minggu 5 dan 6 itu membandingkan penelitian terdahulu, dan nanti itu di minggu ke-6 atau ke-7, setelah itu kita ada ujian tengah semester. Ya, kurang lebih ada setelah 6 atau 7 kali tatap muka. Setelah itu pertemuan ke-8-nya kita akan ujian tengah semester. Kemudian kita akan lanjut kembali dengan mata kuliah atau materi-materi selanjutnya.
sampai dengan pertemuan ke-14. Setelah itu terakhir adalah ujian akhir semester. Seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Nah, berikutnya rekan-rekan di sini ada catatan. Catatan ini terkait dengan tata tertib atau perilaku perkuliahan kita. Saya ingin menyampaikan kepada mahasiswa bahwa kita ada 16 kali tatap muka. 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu wajib diikuti oleh semua mahasiswa. Dan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa nilai tertinggi untuk saya bukan dosen lain. Untuk saya, mata kuliah dengan dosennya saya, itu nilai tertinggi bagi saya yang pertama adalah keaktifan di kelas atau kehadiran di kelas. Kemudian nilai tertinggi saya yang berikutnya yang kedua itu adalah tugas-tugas yang saya berikan kepada Anda. Nah, keduanya ini adalah nilai tertinggi yang saya berikan kepada Anda. Memang nilai tertinggi bukan dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bagi saya itu nomor 2 atau nilainya agak sedikit lebih rendah di bawahnya. Tapi walaupun itu ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu nilainya tidak terlalu tinggi bagi saya, tapi wajib diikuti oleh semua mahasiswa. Wajib harus ikut. Harus, walaupun kalian mengatakan, oke tugasku lengkap, saya ikut kuliah setiap hari, maka saya sudah selesai. Tidak. Ujian tengah semester dan ujian maaf, akhir semester wajib diikuti oleh semua mahasiswa. Itu bagi saya kan semuanya ya. Jadi setiap tugas jangan sampai ada yang lubang-lubang, kerjakan, ya kerjakan. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Kemudian yang saya tekankan kembali bahwa perkuliahan kita itu mix atau blended learning atau hybrid. Yang artinya kita kadang-kadang, makanya teman-teman tolong eh, buat WA group, ya teman-teman mahasiswa yang mata kuliah teknik tulisan akhir, tolong bikin WA group, karena tugas-tugas, kemudian informasi perkuliahan, kita juga akan diskusikan melalui WA group. Ya, memang di zaman ini dengan era gadget, era informasi, kita menggunakan teknologi, internet, laptop, komputer, HP, tablet, dan semuanya. Nah, saya ingin menyampaikan pesan kepada mahasiswa bahwa mari kita bekerja bersama-sama. Bangsa Indonesia itu terkenal dengan namanya gotong royong. Saling bekerja bersama, saling mendukung bersama-sama. Jadi mahasiswa yang punya berkat lebih dari Tuhan, diberkati dengan gadget, diberkati dengan komputer, diberkati dengan laptop, diberkati dengan HP, tablet. Mari kita bekerja sama dengan teman-teman kita yang mungkin belum memiliki alat-alat seperti itu. Dan kepada mahasiswaku yang belum memiliki alat-alat gadget, laptop, tablet, komputer, mari kita tidak perlu minder, tidak perlu kita rasa kecil. Mari kita bekerja sama, teman-teman yang diberkati, mari kita bekerja sama dengan semua orang. Yang penting tujuan daripada pembelajaran ini tersampaikan kepada mahasiswa semuanya, dan semuanya bisa bekerja sama, mendapatkan nilai yang terbaik, dan semuanya lulus untuk mata kuliah saya. Seperti itu. Jadi mari kita sama-sama rekan-rekan semuanya. Jadi yang nggak punya alat bisa bertanya kepada teman-temannya dan teman-temannya juga saling mendukung sehingga pembelajaran ini tersampaikan dengan baik ya. Seperti itu dari saya rekan-rekan semuanya terkait dengan rencana pembelajaran semester ini adalah nanti saya akan bagi RPS ini kepada mahasiswa, kepada seluruh mahasiswa saya akan bagi nanti bisa dibaca dan dipegang masing-masing. Ini akan kita selesaikan dalam 1 semester. Seperti itu rekan-rekanku mahasiswa. Tolong bikin WA group, kemudian juga aktifkan adlink kalian atau sistem informasi akademik yang dimiliki oleh kampus, karena mahasiswa juga punya akses di situ dengan si akadnya.
kita saling mendukung ya. SIAKAT yang dimiliki oleh kampus dan juga gadget, mari kita sama-sama menggunakan informasi ini, sistem informasi ini. Saya harap dengan adanya teknologi ini tidak menghambat kita belajar, tapi saling mendukung. Jika tidak memiliki, jika tidak bisa, datang kepada saya, tanya kepada saya, jangan ragu-ragu. Yang penting sumber pengetahuan itu tersampaikan kepada semua mahasiswa saya. Tidak ada satu yang tidak tersampaikan. Semuanya harus mendapatkan dan sama semuanya. Seperti itu rekan-rekan semuanya tentang materi kuliah kita pada hari ini. Tetap semangat, ini masih minggu-minggu pertama, masih ada 15 atau 14 kali tatap muka ke depan. Tetap semangat, belajar, belajar, dan belajar sebagai generasi emas anak-anak Papua. Terima kasih, cukup sampai di sini perkuliahan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih.